lancar, habis kencing paling dekat itu 3 jam setengah baru mau kencing lagi. Iya, betul. Nah kalau semalam aja saat tidur, anggaplah bapak tidur 6 jam gitu ya, 5 kali berarti sejam sekali tuh. Artinya kencingnya nggak lancar, banyak yang sisa dibanding yang keluar. Berarti ada masalah di salurannya. Dan karena usia bapak sudah tidak terlalu muda, kemungkinan besar gejala yang disampaikan bapak ini khas sekali sama prostat yang membesar. Nah, tujuannya obat yang tadi saya bilang untuk melebarkan saluran kemih, tujuannya itu salah satunya Pak. Walaupun prostatnya membesar menjepit saluran, diharapkan dengan obat salurannya itu lebih melebar sehingga kencingnya lebih tuntas. Kalau kencingnya tuntas, bangun malam untuk kencing beberapa kali itu akan berkurang. Jadi nggak bolak-balik pipis. Bisa juga udahlah bangun malam sering, paginya seharian juga sejam sekali atau kurang 2 jam mau ke kamar mandi. Setelah kebelet itu nggak bisa ditahan tuh biasanya. Solusinya yang pertama jelas harus dievaluasi prostatnya. Sementara itu biasanya saya sarankan kepada pasien-pasien yang dengan keluhan dugaan pembesaran prostat biar kencingnya lebih lancar. Kalau lutut sama pinggangnya masih sehat, usahakan pipisnya jongkok. Sehingga dia lebih dorong tuh dengan penekanan dari otot perut tanpa harus mengedan yang berlebihan. Kalau kayak cewek bener. Begitu. Kalau bapak ibu kebetulan yang beragama muslim ya, sama saya sebenarnya kalau dikaji-kaji ada sunnah yang mau nyuruh kita pipis tuh jongkok. Tujuannya secara posisi anatomi itu seperti tadi, sehingga dorongan dari kandung kemih itu lebih maksimal dibantu sama otot perut tanpa ngeden. Karena kita dengan jongkok tuh otot perut akan menekan kandung kemih. Cuma yang masih muda-muda ini kan kadang-kadang lutut udah susah, pinggang udah susah. Paling nggak duduk tapi kakinya itu naik ke dingklik, badannya rebah, jadi dia tetap seperti jongkok. Kalau WC-nya WC duduk. Kira-kira kayak gitu Pak. Tapi Bapak baiknya dievaluasi USG prostatnya diukur. Risiko jadi saluran batu ada risiko kalau kencingnya banyak yang tertahan, apalagi kalau minumnya kurang. Kira-kira gitu Pak Tri. Siap, terima kasih. Silakan. Ya Pak. Baik Pak. Ketua. Ya, jadi pertanyaan saya ini mudah-mudahan mewakili orang-orang yang lain yang nanya sama saya borong sedikit. Ya silakan Pak. Yang nanya nggak banyak. Yang pertama mungkin ini ilustrasi aja, ibu-ibu kan akan lebih pantas kalau jongkok lah. Jadi ibu-ibu pasti jongkok. Kalau bapak-bapak memang gimana enaknya. Cuman khusus Pak Tri, pertanyaan ini Pak, apakah memang kencingnya Pak Tri itu kan harus 2 Pak, ya kan? Yang satu lancar, yang satu nggak lancar, ya kan? Karena dia duda, betul nggak Dok? Pasti nggak lancar, apalagi udah sepuh. Maksud saya berpengaruh nggak itu ke yang tidak lancar? Satu. Kedua, saya ada beberapa yang dokter sampaikan nyerempet ke prostat. Karena saya kalau pipis harus siap-siap untuk bagaimana saya agar tidak kebelet gitu Pak. Itu kalau kebelet repot kalau lagi di jalan kan kayak gitu. Apakah ini memang tanda-tanda prostat? Mudah-mudahan yang lain juga sama. Mohon maaf saya duluan nih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi biar runut gejala prostat itu untuk ibu-ibu ketahui juga nanti disampaikan ke orang di rumah atau keluarga, bapak-bapak khususnya. Yang pertama kencingnya sering. Kencing sering itu bahasanya kurang 2 jam udah mau kencing gitu ya. Kemudian susah nahan kencing. Jadi kalau mau kencing harus buru-buru, kalau enggak akan susah. Katanya bilangnya udah dol atau apa, tapi padahal bukan. Yang ketiga, sering kencing malam hari. Jadi bangun lebih 2 kali, khusus kencing ya. Jadi bukan bangun nonton bola, nonton debat politik, sejam 2 jam kebelet kencing, ya itu bukan. Tapi bangun, kencing, tidur lagi, bangun lagi buat kencing. Nah, itu baru dibilang kencing malamnya sering. Yang ketiga, pancaran kencingnya lebih lemah daripada yang seharusnya. Yang keempat, harus ngeden. Yang kelima, biasanya kencingnya terputus-putus tuh, kayak netes. Yang terakhir, setelah kencing kayaknya kok masih ada rasa sisa, nggak tampias gitu ya. Sedikit orang bilang anyang-anyang, padahal anyang-anyangan biasanya ada nyerinya. Dan gejala itu semua tidak diikuti dengan nyeri. Jadi dibilang sama pasien, kencingnya tapi lancar Dok, cuma sering. Nah, bahasa lancar itu biasanya karena nggak ada gangguan nyeri.
tapi ngeden, tapi nggak lampias, tapi sering, itu semua secara umum kita bilang kencing yang nggak lancar. Apakah ada kaitannya dengan tidak ejakulasi dalam waktu periode tertentu karena nggak berhubungan seksual atau apa? Nggak ada sama sekali tuh. Cuma apakah makin stres, laki-laki kalau spermanya nggak keluar 3-5 hari, secara fisiologi dan secara psikologi meningkatkan hormon stres, sehingga rasanya lebih mengganggu, meningkatkan risiko katanya ke arah kanker prostat. Kanker itu dekat di korelasinya sama stres. Jadi kadang-kadang stresnya ini yang dikait-kaitkan, tapi secara langsung sih nggak ada hubungannya. Kalau begitu, semua pasien yang kiranya sudah tidak bisa ejakulasi dalam hal ini hubungan seksual atau apapun caranya, kita kasih aja terapi untuk kanker prostat. Tapi kan enggak nyatanya. Dan enggak ada juga kaitannya sama pembesaran prostat. Tapi biasanya gejala tadi itu bikin kualitas hidup langsung jelek. Bangun, tidur 5 kali, tidur udah gak nyenyak sama sekali. Besoknya aktivitas apapun maupun di rumah pasti uring-uringan. Ditambah ada gangguan atau ejakulasinya sudah tidak lagi gitu. Sehingga hormon stresnya naik, mau nggak mau kesannya keluhannya jadi makin berat. Padahal ada hubungan atau enggak. Yang ada hubungan erat ya usianya udah 50 tahun sehingga prostatnya membesar, membuat gejala yang tadi terjadi. Jadi kalau ada peralihan stresnya, misal banyak ikut kegiatan seperti ini atau kegiatan pengajian atau apapun lah kegiatan, misalnya ada tanaman, peliharaan, prakarya segala macam, itu biasanya pengalih dari masalah stres yang tadi, sehingga keluhan gangguan kencingnya, apalagi sudah dibantu obat dengan rutin, biasanya akan baik, sehingga masalah terkait stres yang lain, darah tinggi segala macam, biasanya lebih terkontrol. Mungkin kira-kira itu penjelasan secara umumnya. Jadi pertanyaan masalah ejakulasi sama pembesaran prostat atau kanker prostat ini hits dari dulu gitu. Nah, jawabannya selalu sama, nggak ada ngaruhnya gitu. Ngaruhnya ke stres. Gimana Pak? Iya, atau ada pengalih stres yang lain gitu. Karena kalau usia-usia matang kayak bapak-bapak ini udah nggak mimpi basah. Beda sama yang muda-muda gitu. Kalau masih alhamdulillah Pak, nggak perlu modal nikahan lagi. Karena secara fisiologis itu tuh pasti akan keluar, gitu. Dan pasti harus keluar. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke teman-teman atau saudara-saudara, nggak ada hubungannya tuh terkait itu gitu. Jadi nggak bisa dijadikan alasan, wah saya sakit ini karena ini, bukan. Monggo silakan pertanyaan selanjutnya. Saya Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Nama saya Pak Tri. Wah sama nih, ada 2 Tri. Pertanyaan saya, tadi Pak Dokter menyampaikan sehari minum 2,5 liter. Ya. Nah, itu kan 2,5 liter itu dalam waktu sehari, berarti kan artinya sebaiknya di mana letak minumnya yang paling baik? Misalnya setengah liter di mana? Tolong Bapak bisa menjelaskan. Ya. Baik, terima kasih. Biasanya ini pertanyaannya, ada pertanyaan berikutnya nih endingnya. Dok, katanya kalau minum malam nggak bagus buat kesehatan ginjal gitu ya. Jadi saya jelasin, kalau tidak ada urusan atau tidak ada masalah ginjal atau jantung sehingga orang ini tidak terbatas atau tidak perlu dibatasi konsumsi air putihnya. Kalau ada urusan jantung sama ginjal, biasanya teman-teman dokter penyakit dalam tuh ada yang kondisi-kondisi minum air putihnya tidak boleh lebih dari sekian ya. Biasanya 1 liter biasanya. Biasanya orang-orang dengan gagal ginjal atau dengan bendungan jantung yang badannya udah nggak bisa keluarin cairan optimal, biasanya minumnya dibatasi. Di samping itu nggak ada pembatasan air minum, tapi nggak boleh juga minum berlebihan. Contoh, saking takutnya minum 4-5 liter udah nggak sehat juga itu. Akan ada juga masalah berikutnya. Makanya kita garis bawahi, dengan berat badan rata-rata orang Indonesia
di kisaran 60, 70 atau 80 sesuai tinggi badannya, biasanya 2-2,5 liter itu udah paling ideal dan aman. Akan bikin urin kita encer, artinya jauh kemungkinan dari pembentukan batu, dan akan bikin kita juga tetap aman gitu, nggak sering kencing terus. Caranya gimana? Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering bangun malam untuk kencing, terutama yang memiliki pembesaran prostat nih bapak-bapak, sebaiknya mah minum terakhir itu saat makan malam. Tapi kalau makan malamnya jam 9 ya apa boleh buat, masa kita habis makan nggak minum. Tapi kan rata-rata kalau udah istirahat atau aktivitasnya banyak di rumah, masa ngalahin saya sampai rumah jam 10, jam 11, pasti kan maghrib udah di rumah gitu kan. Makan malam jam 7, itulah minum terakhir. Kenapa? Sehingga sebelum tidur pipis, habis itu kandung kemihnya kosong. Jadi malam-malam nggak terlalu banyak keinginan untuk pipis. Bukan karena urusan sakit nanti, oh minumnya malam, takut ginjalan. Cuma untuk orang-orang yang sibuk, biasanya saya jelaskan, kita pasti minum saat makan tuh. Kalau itu sudah bisa 300 sampai 500 cc, berarti makan 3 kali sehari aja udah 1,5 liter. Sisanya kan kita pasti harus minum juga. Contoh, sebelum berangkat kerja, minumlah dulu kira-kira 1,5 liter. Di tempat kerja kira-kira 1,5 liter. Saat pulang, sebelum kita mandi atau ngapa-ngapain, 1,5 liter lagi. 1,5 liter itu 500 cc, dikit itu. 500 cc cuma segini. Minum, ngobrol-ngobrol, sapa-sapa orang di rumah, minum lagi, udah mandi. Pasti ada rasa mau pipis, pipis sekalian mandi. Tapi apakah ada pembagian-pembagian khususnya atau boleh nggak digelonggong sekalian? Secara normal kita nggak akan bisa tuh mematuhi aturan dan nggak akan happy ngejalaninnya kalau gelonggong gitu. Tapi kalau tanpa kita sadar, seandainya kita minumnya air putih aja, 2 liter tuh mungkin kurang. Karena makan pagi, makan siang, makan malam itu kira-kira 300 cc kita pasti minum. Pasti minum tuh air putih. Kecuali memang nggak hobi minum gitu ya. Nah di tengah-tengahnya dengan aktivitas kayak ini aja nih Bapak Ibu harusnya 800 cc minum nih. Dari tadi mulai acara, udah capek kayak gini kan. Yang jadi masalah atau yang jadi susah, kalau juga hobi minum yang lain. Sehingga rasa hausnya itu udah berkurang. Teh, kopi, apapun, jus, makanannya makanan yang berkuah. Jadi kok nggak terlalu haus, jadi minumnya cuma bisa sedikit. Cuma untuk pembagian khusus, oh 2 jam sekali 200 cc itu personal masing-masing Bapak Ibu. Nggak ada yang mengganggu ke kesehatan maupun ke kondisi jadi resiko terbentuknya batu. Yang jelas total 24 jam itu seusaha kita tuh 2 sampai 2,5 liter air putih. Bahkan di buku-buku, di rilis-rilis resmi tentang kesehatan, penelitian-penelitian mintanya 3 liter gitu. Cuma kan mayoritas mereka berat badannya, orang-orang luar itu lebih berat daripada kita, makanya dia bikin 3 liter. Tapi kita 2 sampai 2,5 liter tuh udah bagus. Dan biasanya dengan perubahan itu semuanya jadi hilang tuh. Infeksi saluran kemih berulang jadi baik, batu-batu kecil yang dalam kontrol-kontrol sebelumnya ada jadi turun gitu ya. Hal-hal kayak gitu sangat menolong. Dan kalau katanya, dok saya minum banyak jadi sering kencing, kayaknya enggak ya. Karena kalau kita minum banyak, sering kencing, berarti kita minumnya banyak banget. Soalnya kita tuh kebelet pipis, kalau kandung kemih kita normal atau nggak ada gangguan, di 200 sampai 300 cc itu baru kebelet. Kalau kita minumnya 500, sebagian kan ke badan, baru sedikitnya kebuang. Jadi harus minum berapa kali biar itu 300. Gitu. Jadi itu terkait hal itu semua, sebetulnya memang susahnya membentuk kebiasaan. Kayak kumpul di sini pagi-pagi, ini kan perlu waktu nih kan Pak, sampai akhirnya rutin kayak gini. Nah, hal itulah kebiasaan-kebiasaan itu yang lebih sulit dibanding menjadwalkan minum ini. Intinya air putih mau dimasak, mau mineral, monggo silahkan. Yang penting air putih. Kopi sama teh boleh nggak? Boleh, yang penting tidak mengurangi konsumsi air putihnya dan bukan kopi instan atau kopi saset, ya kan? Karena gulanya gula fruktosa itu udah gula yang bikin kita risiko kencing manis segala macam. Ibu sama bapak harus mulai milih nih, kasih tahu juga orang-orang di rumah. Gula apa yang boleh masuk ke badan? Nasi putih udah pasti kita nggak bisa makan tanpa nasi putih, ya. Yang kedua, misalnya harus makan atau minum teh atau kopi dengan gula pasir sedikit, berarti itu. Yang ketiga,
Apalagi yang ibu atau bapak hobi. Kalau nggak ada, jangan izinin lagi tuh kayak sirup, minuman kaleng, minuman kemasan, apalagi tepung-tepung, semua yang kadar gulanya tinggi. Tapi kalau mau satu lagi, dok, saya harus gorengan atau apa, kolesterol saya masih bagus, ya udah 3 itu aja, selebihnya jangan dikasih izin masuk. Ya, yang gampang paling dihiraukan tuh ya makanan-makanan manis lah, itu gampang untuk kita tolak kan. Tapi kalau disuruh nolak nasi putih kayaknya lebih susah. Tapi kalau dok gampangan nasi putih, ya mau nasi putihnya stop, kue-kuenya masuk boleh. Dengan kayak gitu mudah-mudahan kesehatan ginjal dan kesehatan pembuluh darahnya terjaga dengan baik. Tapi kalau kesehatan jantung, ya saya nggak bisa komen tuh kalau masih makan gorengan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya dok, ada sedikit pertanyaan. Oke, boleh Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Imam Sanyoto, umur 70 tahun kurang. Ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin sederhana saja dok. Ya. Kalau batu saluran kemih itu apakah mungkin ada hubungannya dengan mungkin kita jarang berhubungan gitu? Itu aja, terima kasih. Nggak ada Pak. Jawabannya nggak ada, soalnya pasien-pasien saya juga ada yang belum menikah tuh, dan banyak juga. Jadi nggak ngaruh. Yang ngaruh udahlah jarang berhubungan, minum air putihnya juga dikit. Atau berhubungan sih sering tapi minum air putih dikit, batu juga. Gitu Pak. Jadi nggak ada pengaruhnya. Sama dengan prostat tadi. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Prapto Empek. Iya Pak, silakan. Pertanyaan saya mungkin ya agak membingungkan ini. Saya doyan minum air putih sebelumnya, tapi tadi dokter menyinggung masalah gangguan ginjal dan jantung. Sekarang saya dibatasi hanya 1 liter. Padahal saya penderita prostat. Kalau malam saya bangun dan haus, pipis dan haus, dan selalu minum. Kalau nggak minum sampai kering, sampai sakit. Nah, yang 1 liter tadi solusinya gimana supaya baik-baik saja? Dan yang malam-malam sering minum itu apakah boleh? Terima kasih. Bapak minum obat prostat rutin berarti? Rutin. Kalau minum obat prostat rutin, ukuran prostatnya masih besar, mungkin obatnya sudah nggak bisa bekerja dengan baik. Artinya kencing malamnya tetap sering. Berarti kita harus masuk opsi yang kedua dengan tindakan prostatnya dikecilin. Iya, dikerok. Kalau Bapak ada kontraindikasi operasi karena masalah jantung, ya nanti harus dipertimbangkan, karena pasien yang harus operasi dengan kondisi jantung sekian waktu bisa tuh stop pengencer darah 1 minggu sampai 10 hari. Cuma kalau memang nggak bisa sama sekali, ya Bapak harus benar-benar lihat minum 1 liter ini di waktu-waktu yang tepat. Artinya kalau bisa habis jam 6 itu udah nggak terlalu banyak minum lagi, sehingga malam-malam nggak bangun. Tapi kalau malam bangun dan harus minum, pelan-pelan harus dirubah tuh Pak kebiasaannya. Karena kalau enggak ya akan tetap bangun pipis. Cuma kalau bangun pipis Bapak nggak keganggu, nggak apa-apa bangun pipis segala macam. Dan saya selalu bilang ke pasien saya, kalau tidurnya bangunnya untuk pipis nggak keganggu, nggak capek rasanya dan bisa langsung tidur lagi dengan nyenyak, ya nggak apa-apa gitu loh. Iya, karena harus minumnya susah buat dihilangkan. Jadi apa boleh buat dibanding nanti jadi apa tadi kering, sakit tenggorokan segala macam. Cuma terkait pembatasan 1 liter itu ya, karena beban jantung atau beban ginjalnya sudah nggak bisa mengkompensasi. Kalau ukuran prostat Bapak di atas 50-an cc, memang agak berat untuk tetap kencing lancar dengan obat gitu. Walaupun ada juga yang prostatnya lebih besar tapi kencingnya tetap lancar dengan obat. Cuma biasanya kalau ada sakit jantung, sakit ginjal, memang kerja obat jadi kurang optimal sedikit banyak, karena pengantar zat aktif obatnya itu tidak semaksimal yang jantung sama ginjalnya sehat. Kira-kira kayak gitu. Ibu silakan, dari tadi udah ngacung nih. Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Dok ketemu di sini. Saya kebetulan banget, saya sebagai bidan di sini. Oh iya Ibu bidan. Kebetulan kejadiannya semalam ya Dok.
Jadi ada yang bersalin dengan kondisi gelisah dok, dan akhirnya tidak bisa mengedan, sedangkan kepala udah kelihatan. Akhirnya terjadilah partus lama dok. Nah tadi pagi dia udah nggak bisa pipis jam 2 jam sebetulnya udah sedikit-sedikit. Kemudian kami observasi dok. Tapi ternyata tidak menunggu pagi ya tidak lancar, akhirnya saya pasang dower kateter. Nah sesudah dikasih urispas ya dok, ternyata pipisnya kemerahan. Apakah itu akibat dari obat atau memang traumanya akibat persalinan? Mohon penjelasannya dok. Yang pertama pertanyaan dulu Ibu, di mana bisa beli urispas hari ini Bu? Saya nyari-nyari soalnya. Kebetulan di saya ada dokter spesialis kandungannya dok. Soalnya punya rumah sakit. Saya juga. sama pasien-pasien saya di beberapa rumah sakit tuh udah nggak bisa dapat urispas. Itu selingan aja Bu, nanti kita di belakang. Ada di semalam tuh pasiennya sendiri yang nyari dok. Dapat di ya? 2K ya. Memang keliling-keliling tidak ada. Iya. Akhirnya saya suruh jangan pulang sebelum dapat, saya gituin. Terus dapat, tapi ternyata pas udah minum agak sedikit merah, tapi pagi tadi udah mulai bening lagi gitu tuh dok. Itu Kemudian, apa akibat gimana dok? apakah pipis merahnya ini terkait dengan obat atau kondisi partus lama? Iya, betul dok. Kemungkinan besar tidak. Tapi yang bikin pipis merah, ini sekalian juga silakan Bapak Ibu boleh dengar, khusus kasus ibu bidan, kalau pasien retensi urin atau tidak bisa kencing lama, terus kita pasang kateter, tiba-tiba urinnya keluar. Deras tuh, bukan deras, cepet. Kalau ukuran atau volume urin yang keluar itu lebih dari 500 atau 600 cc, biasanya setelah itu kencingnya akan merah. Kenapa? Karena kandung kemih kita habis ekstensi atau habis melebar sedemikian. Kalau nggak percaya, isi balon dengan air setengah liter itu membuangnya tuh taruh di perut tuh. Kira-kira kebayang gedenya. Apalagi kalau lebih dari itu. Mungkin kalau habis dipasang dower kateter keluarnya sampai 700, biasanya setelah itu kan langsung kempes. Pembuluh darah yang teregang itu akan pecah tuh saat dia cepet-cepet mengecil. Jadi pembuluh darahnya rembes kayak kita mimisan. Sehingga kelihatan dari urin nanti pipisnya merah. Jadi kadang saya sering bilang juga sama teman-teman dokter jaga IGD yang tiba-tiba khawatir, dok habis dipasang kateter urinnya keluar 800 1 liter, sekarang merah banget. Ya nggak apa-apa, pasti akan seperti itu. Nanti dia akan pelan-pelan akan balik. Apakah perlu urispas? Untuk kondisi merah ini sebenarnya enggak, Bu Bida. Jadi aman. Cuma nanti kalau ada keluhan nyeri kencing atau apa setelah kateternya lepas dan udah bisa kencing, baru itu masuk urispasnya. Jadi gimana caranya kalau kita habis dipasang kateter tiba-tiba ada keluarga habis nggak bisa kencing lama, kira-kira di 300 cc itu ditutup dulu 15 menit. Jadi dia kandung kemihnya beradaptasi dulu. Habis itu buka lagi. Jadi dipirit-pirit keluarnya untuk menghindari kecemasan pipisnya nanti merah. Dok, tapi kalau nggak kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa juga. Cuma saat merah kita udah tahu ini akan merah nih gitu. Jadi tenang aja. Jadi biasanya kalau saya dilapor, contoh nih kayak ibu bidan misalnya, kebetulan dinasnya di rumah sakit ada urologinya, dikasih tahu, dok, kencingnya jadi merah nih. Tadi habis nggak bisa kencing sekian waktu gitu kan. Oh iya tadi berapa keluarnya? Lebih dari 300 atau lebih dari 500, sekarang merah ya nggak ada masalah mudah-mudahan. Karena kan partusnya partus spontan kan Bu Bidan ya. Kecuali partus atau kelahiran yang kemungkinan ada resiko dari cedera di kandung kemih. Tapi kalau ini sih biasanya karena itu. Dan kenapa bisa nggak bisa kencing karena partus lama ya? Karena ada tekanan di situ yang membuat kontraksi kandung kemihnya agak, bayangin kepala bayi di situ kan tekan semuanya. Cuma itu insya Allah akan balik lagi pelan-pelan. Makasih dok. Kebetulan Sama-sama, tadi Bu pagi Bidan. mau berangkat, saya berani berangkat karena udah nggak mulai merah ya? merah, iya. Nggak apa, Bu Bidan itu suruh minum. Ya. Suruh minum yang banyak, kalau mau lebih cepat, di spooling NaCl ke dalam, habis itu lepas kateternya, habis itu diemin aja. Insya Allah aman. Iya, makasih Nggak perlu banyak, tambah dok. obat-obat apa-apa. Makasih dok. Sama-sama Bu Bidan. Silakan Pak. Semangat pagi. Silakan Perkenalkan, Pak. nama saya Lusino, umur Ya. 46 tahun. Yang saya tanyakan, Umur? 46 tahun. Wih, Masih paling muda nih. Muda ya. Iya Pak, gimana Pak? Yang saya tanyakan tuh, saya kalau gos itu dari ujung dari pangkal sampai ujung itu sering terjadi kram.
di ujung alat kelamin itu. Apa itu ada gejala prostat atau apa gitu Pak dokter? Bisa ada gejala sumbatan saluran kencing. Cuma keram ini nyeri maksudnya Pak? Enggak nyeri enggak. Maksudnya keram aja, kayak ada semutan aja. Kemungkinan besar ada gangguan atau masalah terkait saluran kencingnya nyumbat. Kalau di situ-situ nyumbatnya ya paling dekat prostat. Kalau nyeri biasanya ada infeksi di situ. Kenapa bisa infeksi? Banyak urin yang tersangkut di situ karena pembesaran prostat. Lama-lama kumannya ke depan. Dari kuman yang dari urin nyangkut itu. Nah biasanya kalau di USG prostatnya gede, ya kita kasih obat prostat biar nggak keram lagi. Gitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Ibu silakan Bu. Selamat siang Dok, nama saya Graciana. Iya Bu. Kemarin baru aja saya ke dokter urologi. Iya. Nah hasil CT scan saya itu ada kiste di ginjal. Nah yang saya mau tanyakan, kemarin dokter bilang dioperasi solusinya karena udah 4,7 cm. Tapi kalau dioperasi itu risikonya besar. Akhirnya dia bilang 6 bulan sekali di CT scan ulang atau 1 tahun sekali. Yang saya tanyakan, saya sering banget CT scan karena saya penderita kanker. Jadi 6 bulan sekali saya selalu CT scan. Yang saya mau tanyakan, kita kan disuntik kontras tuh Dok. Iya. Obat kontras. Itu bahaya nggak buat ginjal? Yang saya tanyakan itu. Jadi sebaiknya apa yang saya harus lakukan untuk ambil keputusan ada kista di ginjal saya? Kalau Ibu maaf, CA-nya CA apa? CA mami. CA mami kan berarti CT scan perut ya paling sering ya. Abdomen, terus ronsen dada paru, untuk evaluasi, jantung, untuk evaluasi ada penyebaran atau enggak. Iya. Jadi terkait kistanya sendiri yang pertama, kalau dari gambaran CT scan itu kistanya kista simple, ukurannya berapapun tidak menimbulkan nyeri, boleh tidak diapa-apakan. Tapi kalau menimbulkan nyeri, kistanya bukan kista simple, dengan CT scan akan kelihatan. Ada grade 1 sampai 4. Grade 3 dan 4 memang kalau tidak dioperasi akan mengkhawatirkan karena potensi menjadi kankernya persentasenya di atas 70%. Tapi kalau grade 1 atau kista simple itu nggak diapa-apakan, nggak jadi masalah. Harus diapa-apakan biasanya kalau sudah di atas ukuran 5 cm atau menimbulkan nyeri, sehingga kita harus kista itu kayak balon isinya air tok. Jadi kalau nggak diapa-apain ya biar gitu aja dia, nggak akan ganggu kerja ginjal. Kalau kistanya simple dan 1 buah. Kalau kistanya banyak di seluruh ginjal, dia akan ganggu fungsi ginjal karena daging ginjalnya berubah jadi kista tuh. Jadi itu soalan yang beda. Tapi kalau saya menangkap dari yang Ibu ceritakan, dengan kondisi Ibu perlu di CT scan evaluasi berkala untuk follow up kondisi kansernya, itu juga akan melihat kondisi kistanya, sehingga tidak perlu dilakukan overlapping. Artinya ya sekalian aja. Apakah kontras ini akan mengganggu fungsi ginjal? Jadi terbalik, kita bisa CT scan dengan kontras kalau fungsi ginjal kita baik. Tapi apakah kontras bisa membuat fungsi ginjal kita jadi turun? Sementara sih enggak. Karena keperluan untuk mengejar, makanya pasien-pasien dengan follow up waktu yang panjang penyakitnya, apakah itu kanker atau apa, kita maunya tuh fungsi ginjalnya sehat, sehingga bisa dikerjain hal-hal kayak gini tuh, CT scan kontras, obat-obat yang lumayan secara beban obatnya kemoterapi atau radiasi, tapi mudah-mudahan sih fungsi ginjal Ibu tetap akan baik dan kontras tidak akan mengganggu fungsi ginjal. Karena dia dikasih 1 kali 6 bulan tuh bablas Bu keluar. Tapi kalau fungsi ginjal yang mulai terganggu memang akan ada kemunduran, kita nggak bisa CT kontras lagi. Nah, apakah evaluasi berkala untuk kistanya itu perlu? Karena kalau dia nanti tiba-tiba berubah dari kista simple ke kista yang grade-nya bertambah, nah itu baru perlu pertimbangan kita tindakan, sehingga dia persentase sekian persen yang jadi kankernya itu hilang. Kira-kira gitu. Baik,
pertanyaan terakhir tadi ya dok ya, selesai. Dan kebetulan Pak Mulyadi ada sedikit informasi yang sangat urgent dan ini penting sekali bagi kita semua yang harus kita ketahui. Mungkin setelah ini